Rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Kitabut Tauhid, kitab pembahasan tentang kitab Tauhid, mengesahkan Allah, mengesahkan sifat, zat, sifat dan af'alnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu Tauhid wa masailihi, ilmu Tauhid dan masalah-masalahnya. Sebelum melanjut, seharusnya subuh ini Guru Zaini lagi, karena Sidin ada di Sangatta, dimaafkan minta ampun, minta maaf atas nama Guru Zaini. Jadi kita ganti akan ban serep. Qala al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, ujar Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad tentang ilmu tauhid nih. Nafa'allahu bihi, semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat dunia akhirat berkat Habib Abdullah kepada kita. Allah Ta'ala memberikan manfaat. Ujar Habib Abdullah, as-salafu la yamilu ila tawagguli fi ilmi tauhid. Salafus soleh, orang-orang soleh bahari itu tidak terlalu condong kepada berlebihan dan terlalu luas benar mempelajari ilmu tauhid itu sampai hendak jadi Tuhan. Ya Allah tuh, wala fi ulumil adabil lati tajdzibul insan wa tukhriju an dairatil i'tidal. Tidak juga mereka pada ilmu-ilmu adab, ilmu tasawuf yang bertinggi itu sampai menghancurkan manusia dan mengeluarkan dia dari daerah yang normal. I'tidal itu yang sehat, kada lagi sehat beragama, kada yang mengeluarkan. Artinya nangka ini bahasa Sidin, orang bahar itu belajar ilmu tauhid mendalam itu, ya, ilmu adab itu mendalam, ilmu tasawuf mendalam, setelah yang di bawah ini selesai. Hanya kalau mendalam, belajar ilmu tauhid secara mendalam, akhirnya menjadikan rusak otaknya, kan yang ini tukhrijuhu min dairatil i'tidal, yang mengeluarkannya dari daerah normal, kada lagi normal. Imbah belajar ilmu tauhid hendak jadi Tuhan nya, becari kada mau, ya. Nah, rusak nih, rusak, kada elegan lagi dilihat dalam beragama. Lalu yang mana yang dipelajari ilmu tauhid itu? Yang kan kita wajib belajar ilmu tauhid, cuma kada disuruh yang berlebihan, ya, melampaui batas dan berluas-luas sehingga keluar dari daerah normal. Ya, ada yang mendalam belajar ilmu tauhid tapi kada rusak. Itu memang harus ada yang mengetahui menghalus-halusi ilmu tauhid tadi. Tapi menghalus-halusi itu ibarat pengayuh lah, dayung tuh, dayung. Ibarat dayung itu dihalusi, memang dihalusi pakai amplas, dibersihkan, disemprot supaya indah kelihatannya. Bagus itu menghalusi. Tapi kalau menghalus-halusi yang dimaksud Banjar, dihalusi benar, dihalus-halusi dari jadi pengayuh sampai jadi kakuir apa itu yang putih itu, kalau orang pakai menginang itu kapur. Jadi pengayuh lain fungsinya, jadi kakuir kapur, akhirnya dihalus-halusinya terus. Nah itu siapa itu? Orang yang pertama orang yang ilmu yang di bawah-bawah belum diselesaikan, dosanya belum minta ampun, ya, hutang sembahyangnya mengkodok berapa tahun kada sembahyang belum dibayarnya, langsung belajar. Hanya seminggu tauhid hanya seminggu tobat, langsung belajar yang tinggi-tinggi. Itu yang di bawah dibereskan dulu. Nangka itu batangga belajar agama ini. Kembali lagi ulun ingatakan, Nabi kita bepada umatku
di akhir zaman yang selamat itu adalah mereka yang otaknya sederhana dalam beragama. Selesai urusannya. Jadi belajar ilmu tauhid ini yang mana? Nah iya, belajar sifat 20 tadi. Belajar sifat 20 ditambah sifat 20 yang wajib, sifat Allah Ta'ala yang wajib ada 20, yang mustahil 20, ditambah sifat jaiz 1, 41 wajib tuh tuntung. Sekali belajar satu sifat berarti satu sifat wajibnya, satu sifat mustahilnya, 2 berarti 20 hari belajarnya tuntung. Kalau rata-rata 1 hari tuntung sifat 20 ditambah jaiznya 41 ditambah sifat Nabi yang 4. Ya kalau tuh ya, ditambah sifat Nabi yang 4, lawannya 4, 8 tambah sifat jaiz juga bagi Nabi 9 pas 50 aqaidul iman itu yang dipelajari. Itu aja sifat 20. Makjar apa gerang pengaruhnya sifat 20? Contoh, kalau Al Habib Utsman Batawi belajar sifat 20. Sifat 20 dibahas tipis. Kitabnya 5 ribuan harganya, harga kitabnya itu, tapi isinya luar biasa. Sifat wujud. Wujud artinya ada. Lawannya yang mustahil Allah Ta'ala adam atau tiada. Sudah tahu itu. Dalilnya wajib pakai dalil lagi. Dalilnya Al-Qur'an. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa aja yang ada di antara langit dan bumi itu Allah Ta'ala juga menciptakan. Karena Allah Ta'ala menciptakan, nah ini masuk sifat wujud tadi. Itu dalil sifat wujud. Lalu amalannya, maka jadi Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma itu dalilnya bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan apa yang di langit dan yang bumi, di antara langit dan bumi. Lalu nangke apa dalil akalnya? Dalil akalnya apa? Dalil bahwa Allah Ta'ala itu ada alam semesta, apa yang dilihat alam semesta. Dalil akalnya. Dalil naklinya yaitu tadi ayat tadi, Allah menciptakan langit dan bumi. Oh berarti langit dan bumi ini tanda adanya Allah. Ada Allah. Tahu sudah kita eksistensi Allah orang wayah ini. Kemudian adanya Allah apakah diadakan? Kada. Tidak diawali oleh ada, tidak diawali oleh tiada, karena masuk ke sifat qidam, tapi ini keberadaan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala ada. Adanya Allah Ta'ala samakah lawan kita? Jelas kada sama, karena sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis, karena membahasnya. Nah lalu Allah Ta'ala ada. Alam semesta ini tandanya ada. Sebagaimana untuk wadai untuk beisukan kada mungkin ada sendiri, pasti ada acil yang maulah. Demikian juga alam semesta ini kada mungkin kada ada. Nah maka itu yang singkat-singkat aja, yang sederhana aja pemahamannya. Maka sepatutnya lah, sepantasnya lah, seharusnya lah bagi mukmin, bagi orang yang beriman, yang mu'taqid, yang bujur i'tiqadnya, ujar Habib Utsman Batawi nih, ya, agar dia selalu ingat kepada Allah pada tiap-tiap yang mawujud. Itu amalannya sifat tauhid tadi, sifat wujud tadi. Maka bagi orang beriman yang keyakinannya bujur mu'taqid, yang yakin Allah Ta'ala itu bersifat ada, maka dia hendaknya, sepatutnya jangan sampai kada, bahwa dia selalu ingat kepada segala yang mawujud, selalu ingat kepada Allah atas segala yang mawujud, selalu ingat inya kepada Allah. Kalau bahasa Banjarnya
dari mana ikam kada ingat dengan Allah Ta'ala? Sebab yang mewujud apa aja yang kita lihat itu Allah Ta'ala menciptakan. Berarti ingat kepada Allah. Han satu sifat melajarkan kita supaya ingat kepada Allah. Ingat ajalah kepada Allah. Kada kalau tuh. Nah lalu dengan ingat kepada Allah, kada wani inya meninggalkan sembahyang yang 5 waktu. Dengan inya ingat kepada Allah, kada wani inya berbuat maksiat, berzina, membunguli orang apa. Nah tak amalakan kalau syariat fikihnya tadi itu, perintah Allah, larangan Allah Ta'ala. Perintah Allah di mananya, kenapa inya menjalankan perintah Allah Ta'ala? Karena inya ingat kepada Allah. Kenapa inya menjauhi larangan Allah Ta'ala? Karena ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu tauhid, belajar sifat 20. Belum lagi sifat qidam Allah Ta'ala yang sedia lalu mengadakan kita. Apa amalannya Allah Ta'ala? Lalu kita baharu diciptakan amalannya bersyukur dengan Allah yang telah mengadakan kita menjadi orang beriman. Orang beriman lain pulang daripada yang lain. Umatnya Nabi Muhammad pulang bersyukur pulang di situ. 2 sudah sifat. Tuntung kalau 2 sifat. Kalau 2 sifat sekali tampil berapa tuntung? Ilmu tauhid kata lalu yang itu sampai naik ke langit ke 10, langit 10 ujar, langit 7 itu ujar kawal dapat kiriman kepala kambing bertiga orangnya. Ujar yang sikung aku berdahulu, ujar yang sikung aku. Akhirnya kayak apa kepala kambing ngalih kalau tuh otaknya sebiji, matanya 2 tuh ya Allah tuh. Lalu ujar yang Tuhan kita guringan siapa yang paling tinggi ilmunya, mimpinya, maka itu yang berdahulu makan kepala kambing. Guring aja bertiga-tiga menunggu bangun karena pas mimpi itu kan yang makan paling banyak. Bangun yang menyuruh tadi, maulah perjanjian tadi disepakati kalau guring sepertiga bangun seikung berdahulu, rupanya pura-pura guring, berdua guring bujuran. Begitu tuntung guring, bangun guring, ditakuninya satu-satu, ika mimpi apa? Bepadah mimpi aja kan karena nak makan kambing walau bajarang bertiga-tiganya. Jadi ujar yang sikung aku mimpi di bulan. Wah ujar yang ujar yang menakuni yang kada guring tadi. Kalau kayak itu ikam bisa nih makan berdahulu sebab ke bulan tinggi benar. Ujar yang sikungnya hadang dulu jarinya. Ikam ke bulan, aku ke langit ke-7. Hebat lagi nih. Kalau kayak itu ini berdahulu makan kambing, kepala kambingnya. Sudah ayo mana jar kepala kambingnya. Begitu hendak dimakan, yang menunjuk tadi itu sudah waktunya guring berdua, dimakannya berdahulu. Kenapa jar dimakan berdahulu jar kepala kambing tadi? Maka disepakati siapa paling tinggi paling tinggi mimpinya itu karena memakan. Ini paloy orangnya. Memang kenapa ikan makan berdahulu? Kayak ini kawal jar. Aku makan berdahulu ini karena takutan basi. Kenapa jar? Seikung di bulan, seikung di langit ke-7. Sampat basi ini mungkin aku makan berdahulu. Nah itu akalnya. Kejadian betitinggian bunguli orang. Harus saya macam-macam. Anak betitinggian yang ulama bahari pang tinggi-tinggi ilmunya, hebat-hebat karomahnya. Karenanya mbak amal mulai bawah mbak amalnya. Menghina akan diri segala. Nah, lalu Ahlus Sunnah wal Jamaah ini karena ada penjelasannya tentang i'tiqadnya, tentang Allah Ta'ala, kedudukan Allah Ta'ala, kedudukan seorang hamba. Nah itu mah halus-halusinya karena. Nah seperti misalnya Hukiya annal imama Abul Hasan al-Asy'ari. Jadi kalau di bidang tauhid ini kita mengikut kepada Abul Hasan al-Asy'ari dan al-Maturidi, itu yang kita ikuti, dan itu kada betah salah, ini sudah 1000 tahun lebih. Nah diriwayatkan bahwa Abul Hasan al-Asy'ari pendiri i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah radhiyallahu an, sa'ala syekhahu Aba Ali al-Jubai.
wa huwa yuqarriru mas'alata wujubis salahi. Abu Hasan al-Asy'ari ini mempertanyakan gurunya Syekh Ali al-Jubai. Syekh Ali al-Jubai ini lah yang menetapkan bahwa wajib Allah Ta'ala berbuat baik kepada hambanya. Nah itu wajib Allah Ta'ala berbuat baik kepada hambanya. Waktu itu i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah belum berdiri, tapi secara substansi, secara keyakinan sudah ada sejak zaman Nabi. Tapi ada pendapat yang menyenyalah, ya ini gurunya yang menyatakan Allah Ta'ala wajib berbuat baik. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah kada seperti itu. Allah Ta'ala kada wajib berbuat baik. Allah Ta'ala tidak wajib berbuat baik. Allah Ta'ala, makanya kena kalau kita belajar ilmu tauhid yang kada sampai pusing tuh kepala, asal jangan gurunya yang mau. Gurunya mau, belariannya sifat 20 penjelasannya kemana-mana kah? Kalau penjelasannya kemana-mana untuk menetralisir supaya murid ini masing-masing supaya kawa menerima, maka bisa. Makanya jangan umpat cawis. Kalau seorang kada paham di tauhid, kada tahu belajar dasar-dasarnya, mengacaukan otak orang, tau lah. Tempeleng kena guru-guru kayak itu, merusak i'tiqad orang aja. Belajar kada. Siapa yang dianu? Bukan kami yang mengajar. Kami kada minta apa-apa, kada minta bayar naon bubuan ikam. Kenapa jar ikam menuntut agak mano minta bano? Ay, boleh kalau kayak Nabi Yusuf menawarkan diri, boleh kalau. Kenapa? Orang kalau kita ahli di bidang itu boleh kita mah, asal jangan sombong. Kenapa? Tujuannya untuk menyelamatkan orang. Tahanlah kita melihat orang yang mengajar salah-salah ilmunya. Nah kalau bubuan kami belajar mulai Kifayatul Awam sampai ada suki 6 tahun di pondok, 6 tahun setiap setiap semester berganti kitabnya, betangga bujur-bujur dipelajari. Ini kada belajar nahu kada pernah, belajar sorof kada pernah, belajar ilmu pramasastra kada tahu di apa-apa. Ajar itu sasat orang akhirnya jadi Tuhan bujur kepang, karena disampaikan bujur kelihatannya tapi salah. Nah itu yang bahaya. Nah kita kembali yang tadi. Lalu ada itu sifat harus tadi. Sifat harus bagi Allah Ta'ala apa? Tarku likulli mungkinin kafi'lihi. Allah Ta'ala harus aja berbuat atau tidak berbuat, terserah Tuhan. Harus aja Allah Ta'ala memberi ampunan atau memberi nikmat kepada hambanya yang mucil. Dan harus aja Allah Ta'ala, ya terserah Tuhan aja, harus Allah Ta'ala mengazab, memberikan mengazab hambanya yang taat. Itu harus kalau kita disifat harus. Tapi di rumus agama, amun kita berbuat baik pasti dibalas baik, amun kita berbuat jahat pasti dibalas jahat. Tapi ini Allah Ta'ala tidak wajib berbuat baik, ya kalau tuh. Masa amun Allah Ta'ala wajib berbuat baik, maka mana sifat qaharnya Allah Ta'ala? Wajib. Jadi mungkin kita sembahyang, ya Allah wajib pian memberi ulun ke lapang dada. Amun ulun sembahyang wajib pian bari ulun duit. Kenyamanan bana nak jadi Tuhan beratan mengatur Allah Ta'ala. Kewajiban kita hanya beribadah. Janji Tuhan amun ikam beribadah diberi yang bagus kehidupan ikam di dunia sampai ke akhirat. Itu kan janji Allah Ta'ala, dan itu pasti kada meleset. Cuma ketetapan Allah kita kada tahu, terserah. Itu hanya tugas kita. Gitu kalau tuh. Kada wajib Allah Ta'ala berbuat baik. Mana buktinya Allah Ta'ala kada wajib berbuat baik?
tuh bayi, kenapa garing bayi? Padahal kada berdosa, kenapa di aturannya Allah Ta'ala wajib tuh jangan garing bayi tadi, inya kada berdosa. Ya kalau kayak itu. Nah ini mempelajari ilmu tauhid tadi. Bujur-bujur baguru, gurunya dilihat lagi, menggawiannya mengaramput aja ngali di bungulinya sampai jadi Tuhan akhirnya. Apalagi belajar tauhid di YouTube. Amun sudah pagat urat kepala gara-gara belajar ilmu sifat 20 ini, yang ngalih banar diobati tuh. Obat dokter yang ngalih mau obatinya. Memang kada waras akhirnya, cuma ngalih banar mau obatinya. Perlu bertahun-tahun hanya sembuh. Akhirnya berapa orang sudah yang bayi-bayi ulun ke Martapura. Mulai sini memangnya mau pada hulu. Kenapa pikirannya lain? Kita belajar normal, inya mikir akan Allah Ta'ala. Gawian Tuhan nak diaturnya. Kayak apa kada pagat? Mesti belajar, bertahap belajarnya. Nah lalu kembali tadi, Abu Ali Al-Jubai ini menyatakan Allah Ta'ala wajib berbuat baik. Sementara Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari, kada wajib Allah Ta'ala berbuat baik. Kada wajib. Artinya berbuat baik kepada hambanya. Kayak itu kalau tuh. Nah, lalu Abu Hasan Al-Asy'ari ini memberikan 3 pertanyaan. Ma taqulu fi salasati ikhwah, mata ahadum muti'an wal akhar asiyan wassalis saghiran. Nah, nang kayak apa menurut pian guru tentang masalah 3 orang bersaudara? Kayak apa jawaban pian? Ini hubungannya dengan Allah Ta'ala wajib berbuat baik. Nang kayak apa menurut pian 3 orang bersaudara yang seikung mati meninggal dalam keadaan taat ibadah kepada Allah? Itu satu. Yang satu meninggal dalam taat ibadah kepada Allah. Yang satunya lagi wal akhar meninggal dalam keadaan maksiat. Yang seikung mati dalam keadaan taat kepada Allah. Yang seikung lagi mati dalam keadaan maksiat. Ini hubungannya dengan masalah pian memadahkan Allah Ta'ala wajib berbuat baik. Apa jawaban pian? Yang seikung lagi mati dalam keadaan bayi masih kekanakan, dalam keadaan masih anak-anak. Kayak apa menurut pian? Yang ini mati dalam keadaan taat, ini mati dalam keadaan maksiat. Yang seikung mati dalam keadaan masih bayi, masih kanak-kanak. Apa jawab Sidin? Jawab guru Sidin tadi. Faqala, dijawab oleh Abu Ali Al-Jubai. Al-awwal yusabu fil jannah. Kalau yang ini mati dalam keadaan pahala dengan masuk surga. Satu. Yang kedua mati dalam keadaan maksiat. Wasani yu'aqabu finnar. Yang kedua ini karena mati dalam keadaan maksiat diajab di neraka. Wassalis, yang ketiga, la yusabu wa la yu'aqabu. Yang ketiga ini kada diazab dan kada diberi pahala. Inya berada di antara 2 tempat. Kenapa inya kada diberi pahala? Karena inya belum beribadah. Kenapa inya kada diazab? Karena inya kada berdosa. Makanya ada istilahnya manzilun baina manzilatain. Inya ditempatkan di satu tempat di antara 2 tempat.
di neraka kada, di surga kada. Nah yang di tiga ini bermasalah nih, karena Allah Ta'ala wajib berbuat baik kan. Ini Allah Ta'ala kada wajib berbuat baik, karena ini kada sempat bermaksiat, kada sempat berdosa. Menurut Jubai lah, menurut Jubai tadi, tokoh Mu'tazilah. Nah lalu faqala al-Asy'ari, lalu Imam al-Asy'ari tadi menanggapi tiga jawaban gurunya ini. Yang satu, yang ahli ibadah masuk surga, yang maksiat masuk neraka, yang kekanakan masuk surga kada, masuk neraka kada juga. Kalau yang ini kan kalau yang ini biasa orang mau hulut, orang merokok itu dah, mengolok-olok orang yang merokok. Jadi di surga itu jar apa aja yang dipinta ada. Berokok pang adalah jar rokok. Ada rokok apa aja. Nah aku rokok sempurna. Begitu hendak meisap sempurna, korek kadada. Karena kadada api. Ya kalau kadada api jadi dalam itu orang mau ulu orang berokok. Kayak itu jarnya kalau kadada api paksa keluar neraka dulu, dihiga-higanya antara neraka dengan surga. Nah di situ mencocol api ke neraka sedikit, cocok banar. Ini yang ini nih, terlalu banar mana. Di surga kan ada lagi kepikiran orang hendak, mana ada lagi berpikiran hendak merokok. Yang kalau tuh banyak banar makanan-makanan yang lebih lezat daripada itu, mana sempat lagi merokok. Yang kalau tuh bayangkan bini 12.100, mana sempat lagi berokok. Nah, menanggapi yang tiga macam tadi, ujar al-Asy'ari, karena sekaligus membahas yang bubuhan dosen-dosen wayah ini nah, yang sembarangan umpat berpendapat. Saarik benar ulun kena ikam, awas ikam. Ya sudah, dosennya sudah ulun basuhi juga. Ma'ani Imam al-Asy'ari dianggapnya apa? Imam al-Asy'ari ini imam besar, ini diikuti oleh para ulama kita, para habaib, para wali-wali mengikuti i'tiqad al-Asy'ari, bukan ikut taklid buta. Sidin punya dalil, yang mengikut ini juga orang alim. Bujur kita meluruskan aja umpat sama beliau. Biarpun kita mendapatkan ilmu yang sama, ulama wayah ini tetap ikut yang kepada yang pendahulunya, ya al-Asy'ari ini. Ngarannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-Asy'ari tadi. Lalu Asy'ari menanggapi jawaban gurunya tadi. Fa in qala salis, guru amun yang ketiga pang yang bayi tadi tuh, yang ini nih, masuk surga kada, masuk neraka kada. Pada ujar pian kan wajib berbuat baik kepada bayi nih, kepada kekanakan nih. Nah ya Rob, kalau inya bepandir pang kekanakan tadi nih, ini andai katanya kau bepandir nih, ya Rob wahai Tuhanku, lima amat tani sogiron walam tubaqini ila an akbara fautika la usaba fil jannah. Pian ya Allah nih, ujar al-Asy'ari ma'ani gurunya, amun bepandir pang si bayi ini tadi, si kekanak tadi nih, wahai Tuhanku, kenapa pian matikan ulun lagi halus sehingga ulun kada masuk surga, masuk neraka kada? Kenapa pian matikan ulun lagi halus? Padahal pian kan wajib berbuat baik nih. Pian tahu bakalan ulun kalau pian hidup akan pian kau aja kalau berbuat baik lawan ulun, pian panjangkan umur ulun, taat ulun beribadah, masuk ulun surga. Kadang nangka ini antara neraka dengan surga, pian wajib kalau berbuat baik. Apa jawab pian tentang kalau inya berpandir dengan Tuhan nangka itu? Apa jawab pian wahai guru? Dijawab oleh
Al-Jubai, faqala Al-Jubai, ujar Al-Jubai, yaqulu Rabbu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inni kuntu a'lamu minka annaka law kabirta la asaita fadakhaltan nar. Ujar Jubai, dijawab oleh Tuhan, aku tahu amun ikam ku tuha akan, ikam ku ganalakan sampai tuha, ikam aku tahu bakalan masuk api neraka, maka ikam ku matikan lagi halus saja. Itu jawaban. Fakanal ahsanu laka mautaka sogiran, maka pantas, cocok, bagus saja kalau ikam mati dalam keadaan kanak-kanak, masih bayi. Itu jawabannya. Tuntung, dijawab dulu ini. Faqala al-Asy'ari, batakun lagi al-Asy'ari nih. Fa in qala sani, amun bepadah pang yang dua ini, nah ini sudah, hayo sudah alasannya pas, ikam ku matikan lagi halus supaya ikam jangan masuk neraka, sebab aku tahu ikam bakalan mati kena dalam keadaan amun kutuha akan, ikam mati dalam keadaan maksiat, maka lebih baik ikam mati lagi kekanakan. Ayo sudah yang kedua, ujar al-Asy'ari, fa in qala tsani, amun bepandir pang yang kedua ini guru, lima tumitni sagiran li alla a'siya fa adkhulan nar famadza yaqulu rabb. Nah yang dua ini pang, nah guru, kalau Allah Ta'ala wajib berbuat baik lawan inya, ini maksiat, lalu bepandir inya lah, bepandir kenapa pian matikan ulun lagi halus ya, jika pian kenapa pian matikan ulun kada lagi halus saja, ini kan mati sudah dewasa nih dalam keadaan maksiat, kenapa ya Allah pian matikan ulun sudah tuha ini, kenapa kada dimatikan lagi halus ya, supaya ulun jangan maksiat. Amun ulun kada maksiat kan ulun masuk surga kayak nanya, kenapa pian matikan ulun lagi halus, matikan waktu tuha kada dimatikan lagi halus, sehingga ulun mati dalam keadaan maksiat gara-gara pian takdir pian nih ya, padahal pian kan wajib berbuat baik kepada ulun, seharusnya pian jangan matikan ulun dalam keadaan tuha, matikan aja lagi halus. Kenapa pian mematikan ulun sudah tuha dalam keadaan maksiat? Kalau pian tahu ulun bakalan mati dalam keadaan maksiat, matikan ulun dalam keadaan masih kecil. Apa jawab pian? Apa jawab Tuhan menurut pian ini? Wahai guru Abu Ali Al-Jubai, Fabuhital Jubai, bingung Jubai menjawab nang kayak apa? Ayo jawab. Kayak apa Tuhan menjawab? Bingung Jubai. Wa yurwa annahu qala lil Asy'ari, diriwayatkan bepandir Jubai ini kada kawa lagi menjawab. Apa ujar baik? Abika junun, gila kalau ikam ini, ujar Jubai kepada al-Asy'ari. Dijawab oleh al-Asy'ari, faqala Asy'ari, walakin waqafa himarus syekh fil aqabah, sesungguhnya keledai syekh, keledai guru ini sudah berada di bibir jurang, hendak gugur sudah. Itu anusidin. Fataraka mazhabahu, lalu Imam Al-Asy'ari meninggalkan mazhabnya Al-Jubai tadi, Mu'tazilah. Kalau itu Mu'tazilah, Al-Jubai Mu'tazilah. Washtaghala huwa wa man ma'ahu bi ibtali ra'yil Mu'tazilah. Lalu Al-Asy'ari, dia dan beserta ulama yang bersama beliau, yang mengikuti murid beliau, sibuk untuk melumpuhkan, melawan argumentasi Mu'tazilah.
dan menetapkan wa isbati waradat bihi sunnah wa mawdu'a lil jamaah. Lalu dia menetapkan ya ahlu sunnah wal jamaah dan berikut kepada beliau beberapa jamaah ulama umat Islam, sehingga fasummu ahlas sunnah wal jamaah, disebutlah ahlu sunnah wal jamaah. Itu asal muasalnya al-Asy'ari ya, Abul Hasan al-Asy'ari keluar daripada Mu'tazilah. Nah, lalu kemarin itu ada dosen membahas tentang kemudian ulun kada umpat cuma tuntung seminar ulun lihat bepandir salah satunya Imam Al-Asy'ari ini ujarnya berpindah dari Jubai itu hebat banget ya bepandir aja kita cobanya tempeleng bujur tuh. Bujur ulun tempeleng coba wahinian sudah tuha kita. Situ kan masih berpikir dua tahun. Ini memang baik daripadanya masuk neraka menuduh ulama. Dituduhnya Al-Asy'ari. Saya kira Al-Asy'ari keluar daripada i'tiqad gurunya Al-Jubai itu pada saat itu beliau dekat dengan para dekat dengan penguasa waktu itu. Jadi ada unsur politiknya pindah dari waninya bepandir kayak itu. Itu kada badep benar. Ini Al-Asy'ari sudah dipakai oleh para ulama kita. Coba pangkadu sa bepandir kayak itu amun seorang ahlu sunnah wal jamaah juga. Kada lawas ulun kuliah di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sekalinya ada pulang ada mahasiswa bepandir persis sama dengan berarti lain pendapatnya ini umpat-umpatan ini ada satu nih yang di atas nih yang meracuni otak bubuhan dosen-dosen ini. Makanya hati-hati benar bubuhan yang kuliah itu jangan taguk-taguk bulat. Berarti cocok benar sama benar. Imam Ghazali itu kada dikeunya imam ibarat adul pakai si ajar kita hebatnya ikam lah hadangi kita tuh kada dendam amun kita si Jamal Jamal Bungul gini ya kada apa-apa. Amun sudah para ulama tadi ingatlah tradisi ini selalu kita ingatkan dengan bubuhannya. Ingati tradisi kita itu tradisi bukan tradisi ikut-ikutan. Tradisi agama kita mulai nabi kita Nabi Muhammad nabi terbaik. Sidin ada bersifat tawadu. Sidin mau nyuruh menghormati para ulama-ulama terdahulu itu. Disuruh menghormati ulama, jangan umpat-umpatan orang wayah ini. Ya. Nah, itu jadi tauhidnya Mu'tazilah itu ya model Qadariyah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada Jabariyahnya, ada Qadariyahnya. Tapi kada Jabariyah kada Qadariyah aja. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini siapa yang memperbuatkan engkau? Allah Ta'ala. Tapi apakah ikam jadi Jabariyah serba Tuhan? Kada seperti bulu yang ditiup angin kemana aja. Ada ngarannya ikhtiar. Ya kalau ada ikhtiar. Siapa yang beri ikam duit? Allah Ta'ala. Tapi aku wajib mencari duit. Allah Ta'ala menyuruh mencari duit, mencari rezeki. Yang menyugihakan, yang memberi duit, yang memberi rezeki Allah tetap, cuma kita disuruh mencari rezeki. Jangan kena mentang-mentang Allah Ta'ala yang menyediakan rezekinya, dijamin oleh Allah Ta'ala rezeki, kalau lalu karena mau mencari tetapi kamu miskin, lalu karena mau begawe alasannya. Jadi berikhtiar mencari duit yang menyugihkan Allah, bukan ikhtiar kita. Kayak itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kalau semata-mata Qadariyah bahwa aku yang sukses terlepas Allah Ta'ala, kada ada campur tangan di dalam usahaku ini, nah itu tahi najis ngarannya. Atau kena
aku ini jadi sukses, aku Tuhan aja terus, begawi kada mau. Di masjid aja terus. Pokoknya terserah Tuhan. Anak jadi sugih terserah, anak jadi miskin terserah. Jadi alim biar kada belajar, alim kada Tuhan juga menentukan beratan. Ini Jabariyah. Nah lalu yang mana Ahlus Sunnah wal Jamaah? Di Quran disebutkan antara tahi yang najis tadi dengan darah yang najis tadi ya, itu keluar di selak-selaknya itu air susu murni, air susu yang suci bersih. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengaku-ngaku? Semua pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada dalilnya, berdalil. Allah Ta'ala punya sifat 20. Ujar Mu'tazilah Allah Ta'ala kada bersifat, kada kawa diumpati. Saya kira Mu'tazilah itu ada benarnya, kada kawa diumpati, kada kawa. Ini masalah aqaidul iman, keyakinan kita beriman kepada Allah, masalah akaid, masalah usul, maka perlu belajar yang ini. Belajar masalah takdir, masalah ma'ad, hari kiamat itu. Nah, belajar di kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belajar kita. Makanya belajar tauhid, belajar tasawuf, belajar fikih, belajar mulai bawah. Yang kawa kita gawi aja dulu. Oh ini aku pemula, oh ini aku hanya sebulan bertobat, sembahyangku 30 tahun kada aku bayar. Nah perlu tuh nangkapa bertobat yang bujur. Tuh aku banyak dosa, bahari berzina aja terus, cukup aja tuh jadi modal kita untuk mendidik diri kita sendiri, kada lagi menggaduhi orang. Begitu ada orang yang berbuat jahat, si anu berpacaran kecil tuh, berpacaran tuh, aku berzina bahari, kada wani menyambati orang, ya kalau tuh, ya kalau tuh. Si anu koruptor jar, kada waninya aku bahari maling, selesai, kada lagi menggaduhi orang. Amun hanyar bertobat, bapak iyanya menagur orang. Seorang maka betipal tahimata nang kayak ini tahimata orang sedikit aja nang kayak keleker digaduhinya, bujur jupang kayak keleker tuh kan ganal juga, tapi nya lebih ganal nang kayak ini digaduhinya orang. Kadosa menggaduhi dosa orang. Nang kayak itu kita belajar dari bawah, bujur-bujur kayak pajar kena aku kena ngalih dapat martabat yang tinggi. Amun kada belajar yang tinggi, nah itu dari awal memang ikam hendak bertinggi belajar. Ada orang belajar supaya tahu kesalahan seorang, supaya kita kau memperbaiki, supaya jadi hamba 100% hamba Allah Ta'ala yang tawadu, yang rendah hati, yang taat, yang nyaman hidup itu. Makanya supaya jangan terpelecok, salawat banyak supaya otak kita ini kada rusak, ingat-ingat dengan Nabi. Jangan belajar agama sorongan, apalagi belajar di YouTube, apalagi mendengari bubuhannya. Yang didengar Abu Janda, yang didengari. Kada mau mendengari Buya Yahya, kada mau mendengari Habib Taufik, Habib Nopel, Habib Segap. Itu orang-orang yang waras, yang pas banar kalau kita belajar. Atau Habib Hasan bin Ja'far yang di Jakarta itu bubuan wali beratan. Nah itu yang bujur, ayo belajar di YouTube aman aja. Yang itu amun yang di YouTube orang yang kada tapi beres itu rusak otak kita. Mana jar buktinya? Tuh buktinya dulu sampai kami galari, kalau inya datang Allah Ta'ala jar kita datang tuh. Allah Ta'ala datang. Kenanya guru jar umpat betakun apa gerang pertanyaan ikam nangka ini guru, Allah Ta'ala itu esa kalau esa iya ujar ulun esa anu satu kalau Allah Ta'ala tuh esa kalau iya esa. Nah kalau Allah Ta'ala esa sorangan lah, kasihannya siapa menggani Allah Ta'ala mun sorangan bungulnya tuh. Makanya otak ikam tuh setan itu
karena berpikir sorong. Kesunyian jar Allah Ta'ala, disamakannya Allah Ta'ala lawan kita. Maka karena kalau kita belajar tauhid itu bermanfaat benar, karena ketika sudah selesai belajar sifat 20 tentu lalu karena kita akan membagi sifat 20 itu ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani, ada ma'nawiyah. Nah sifat salbiyah itu karena mulai qidam baqa mukhalafatu ta'ala lil hawadis qiyamu ta'ala bi nafsihi wahdaniyah, kudrat, iradat. Ada 7 sifat yang ini karena menghantam. Kalau ada orang yang kada layak bagi Tuhan mensifatkan Allah Ta'ala yang kada layak, atau menganukan perbuatan yang kada pantas untuk Allah Ta'ala, sifat 7 ini nah yang menghantam mulai kidam sampai kudrat, iradat itu. Tapi sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis itu yang paling kuat untuk yang Allah Ta'ala berselahan dengan sesuatu. 3 orang mencari Tuhan, kadusa langsung curang 3 orang mencari rahmat Tuhan nangka itu. Kalau biarin kayak apa kada kau ketemu Tuhan, sebab Tuhan kada sama. Begitu pian ketemu Tuhan nangka ini nangka itu bentuknya nangka ini, berduduk di kursi apa segala, nah ditolak oleh sifat apa mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala bersalahan dengan segala yang baharu. Di belajar sifat 20 itu maka kada bakalan teracuni otak kita, kada bakalan pagat otak kita itu. Nah inilah yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun maaf, mudahan kita selamat berataan, belajar kita sesuai dengan kemampuan kita, dan kadusa hendak tinggi-tinggi ya, meninggikan kayak apa supaya tinggi kedudukan kita minta di sisi Allah Ta'ala aja. Nang kayak apa caranya? Jauhi larangan Allah, laksanakan perintahnya. Selesai belajarnya mah di amun hendak juga belajar tauhid, betakun lawan para ulama kita ya tuh, para guru-guru kita yang selamat utaknya ya, kada yang menyenyalah. Nah itu aja kita minta kepada Allah supaya selamat nang kayak apa. Nah banyak baca selawat itu benar. Orang membaca selawat sama dapat guru berapa? Supaya dapat guru membaca selawat itu 700. Siapa yang membaca 500 kada pakir. Siapa membaca 700 dapat guru. Siapa yang membaca 1000 kada masuk api neraka. Jadi 2.200 lah supaya itu semua. Baca yang 1.000 masuk yang 700, masuk juga yang 500 tadi 1.000. Mana selawatnya? Nah selawat kita kan pengoler, kadang mau yang panjang-panjang. Baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, itu jar kada ada wa ala alihi washabi, putus anunya. Jangan itu aja dibaca. Baca sallallahu alaihi Muhammad kan 1.000, yang lain 10 kali kada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyin wa ala alihi washabihi wasallam. Itu yang ada anunya keluarganya. Insyaallah ada aja tuh, paham aja karena di tauhid tadi. Supaya jangan kita biarkan bungul di agama ini. Jangan kita biarkan diri kita bodoh di agama. Rusak kalau kita bodoh di agama ini. Saya kira ini dulu, minta maaf, minta redho, kita doakan mudahan Guru Ahmad Zaini sehat walafiat. Sidin sedang bertugas di Sangatta. Wallahu alam, Sidin bertugas di Sangatta tuh bujur juga kalau tugas itu. Jangan-jangan ada bini anum Sidin di Sangatta itu. Astagfirullahaladzim. Guru Zaini mendengar sarik bini Sidin karena kita begayaan aja. Ya. Ini dulu minta ampun maaf, minta reda. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ihdina min 'indika wa awfid 'alaina min fadlika wa ansur 'alaina min rahmatika waftah 'alaina 'abwa hikmatika wa anzil 'alaina min barakatika wa albisna libasa 'afika wa 'afiyatika fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah la quwata illa billah. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.